Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu. Bab asrarus salat fi dawamil qiyam. Rahasia salat dalam melamakan berdiri. Saya jelaskan fikihnya dulu. Apa pentingnya berdiri di dalam sholat? Jadi berdiri di dalam sholat itu termasuk syarat wajib sholat atau syarat sahnya sholat. Jadi kalau sholat tidak berdiri itu tidak sah, kecuali orang yang sakit dan dia memang tidak bisa berdiri. Tapi kalau sakit masih bisa berdiri, masih dianjurkan, masih diprioritaskan atau masih diwajibkan untuk berdiri. Nah, makanya kalau kemudian nggak sakit kok sholatnya duduk, sholatnya berbaring, itu tidak sah, ya. Nah, kecuali sholat sunat. Sholat sunat ketika meskipun kondisi lagi sehat, sholat sunat sambil duduk tidak masalah. Misalkan nih, kita lagi setengah malas melaksanakan sholat sunat, lalu kita sholat sunat duduk, boleh. Tapi pahalanya separuh. Ajrul sholatil qu'ud nisfu ajril qa'im. Sholatnya orang duduk pahalanya itu adalah setengah daripada sholat orang yang berdiri. Nah, karena ini merupakan syarat wajib, maka upayakan kalau masih bisa berdiri, sholat berdiri ya. Nah, lebih utama mana? Sholat duduk lalu sujud, bisa sujud dengan sholat berdiri dan duduk saja tanpa sujud. Nah, itu lebih utama sholat berdiri duduk saja tanpa sujud daripada sholat duduk dengan sujud. Jadi kalau misalkan pusing itu kan masih bisa berdiri. Nah, apakah baiknya sholatnya dia sholat duduk dan sujud atau berdiri dan duduk? Nah, sujudnya cukup dengan itu lebih utama adalah berdiri duduk. Jadi berdiri duduk. Nah, itu fikihnya begitu. Jadi diupayakan dalam kondisi kita mampu berdiri, sholatnya berdiri saja dan duduk. Nanti kemudian sujudnya, rukuk dan sujudnya secukupnya. Bil isyarah, tidak harus nempel. Nah, kalau nggak bisa berdiri, baru kemudian duduk betul. Duduk, nanti sujudnya nempel ke ya baru sujud sebagaimana biasa. Kalau nggak bisa duduk, baru kemudian rebahan, kan begitu ya? Itu fikihnya. Jadi sholatlah kalian dengan cara berdiri semampu kalian, kan itu ya? Apa kemudian rahasia kenapa berdiri itu lebih panjang? Bahkan memanjangkan berdirinya itu lebih baik daripada memanjangkan rukuknya ataupun sujudnya. Apa fadilahnya? Nah, apa rahasianya? Ya, kita coba urai takbir dari pengarang kitab ini. Wa amma dawamul qiyam, adapun memanjangkan berdiri, fa innahu tambihun ala iqamatil qalbi ma'allahi azza wa jalla ala na'dil hudur. Jadi dawamul qiyam, berdiri itu merupakan penegasan bahwasanya iqamatil qalbi ma'allahi azza wa jalla, kekonsistenan iqamatul qalbi, hati bersama Allah azza wa jalla ala na'til hudur. Jadi
berdiri ketika sholat itu menunjukkan bahwasanya hati kita sedang kira-kira menghadirkan Allah, sedang bersama Allah. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innallaha azza wa jalla muqbilun alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah azza wa jalla muqbilun alal musalli, ngadepi ngadepi, jadi berhadapan, melayani alal musalli ma lam yaltafit, menghadapi orang yang sedang sholat selama dia tidak tengok-tengok, baik tengok-tengok secara fisik maupun tengok-tengok secara batin. Jadi sholat kita ketika kita khusyuk, istiqomah dengan sebagaimana yang diajarkan, maka Allah itu ngadepi, gitu. Ngadepi, berhadapan. Malamnya kalau sudah melengok, itu udah Allah tidak menghadapinya kalau menurut hadis ini. Jadi selama kita sholatnya benar, menghadap, tidak tengok-tengok, maka Allah berada di hadapan kita. Allah berada di hadapan kita. Wa kama tajibu hirasatur ra's, wa kama tajibu hirasatur ra'si wal 'aini anil iltifat ilal jihad, sebagaimana diwajibkan menjaga kepala dan mata dari pelengas-pelengos atau meleh dari arah yang ditentukan. Maka mata dan kepala itu diupayakan untuk tidak tengok-tengok atau lirak-lirik keluar dari arah yang ditentukan. Fakadzalika tajibu hirasatis sir minal iltifat ila ghairus salat. Maka kemudian ketika kepala dan mata itu sudah fokus ke depan, maka hati itu juga tidak boleh melengos kepada atau menengok kepada selain sholat. Wa idza iltafata ila ghairihi fa dzikruhu billahi ta'ala alaika wa yukbihu tahawuna bil munaji inda ghaflatil munaji liya'uda ilaihi. Maka kemudian jika hati itu iltifat, melengos kepada selain Allah Ta'ala, maka fadzikruhu bi'itlaillahi ta'ala, maka zikirnya, ini biasanya bi'itla itu kalau mau kita terjemahkan, zikirnya ditolak. Ekstrim sekali di tasawuf itu begitu, karena dianggap nggak sopan. Orang diajak ngomong lalu kemudian kira-kira gitu ya bahasanya, perumpamannya orang ketika sholat lalu kita melengos itu seperti orang diajak ngomong, orang ngomong lalu kemudian kita nengok-nengok. Nah, itu kan orang kita aja manusia ketika diajak ngobrol lalu matanya kemana, kepalanya kemana, kan kita agak sebel ya. Nah ini kira-kira begitulah gambar Allah ketika sholat lalu kemudian kita tengokkan kanan kiri, sama kira-kira begitu rasanya, itu kira-kira begitu. Maka ketika termasuk hati kita ketika sholat, ini lebih dalam lagi, ketika kita sholat fisiknya menghadap Allah, hatinya kemana-mana, itu sama juga dengan tadi orang ketika diajak ngobrol sama Allah lalu kemudian kita sambil pelengos. Nah, jadi karena apa? Sholat itu dalam ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah media atau instrumen yang paling bagus ketika kita ngobrol dengan Allah. Ya, jadi maka kita ya perlahan-lahan lah kita minimal kalau fisiknya batinnya nggak bisa, minimal fisiknya sudah kita terbiasa untuk menjaga. Nah, orang Indonesia itu alhamdulillah termasuk yang sholatnya bagus dalam hal menjaga secara fisik, tidak mudah iltifat, tidak mudah tengok-tengok, dan itu kan diakui oleh bangsa lain ketika kita di tanah suci. Orang Indonesia itu kalau sholat udah sholat itu nggak bisa diganggu, apalagi jalan-jalan, nggak.
nggak bisa gitu. Nah, orang yang tengok-tengok itu wayuk tahawun bil munaji, termasuk yang di tahawun itu tahawun itu sudah rendah dijelekan lagi gitu, kayak gitu ya. Sudah rendah tapi kemudian dijelekan lagi. Wa ulzimal khusu' lil qalbi fa innal khalas an al-ittifat batiran wa zahiran thamaratul khusu'. Nah, maka didorong atau diwajibkan khusu', ya, khusyuknya salat itu disertai dengan kekhusyukan hati. Nah, maka orang yang bisa menghindari fa in khalas an al-ittifat, orang yang bisa menghindari tengok-tengok secara batin dan zahir, maka itu sebenarnya adalah buah yang bisa didapatkan dari khusyuk yang sebenarnya. Orang sudah bisa fokus, yang penting ketika sholat itu nggak mikirin yang lain, itu pada hakikatnya dia sudah mendapatkan buahnya sholat khusyuk. Nah, jadi nggak usah merem-merem sampai pokoknya merem-merem gitu kan, nggak usah. Fisiknya sudah nggak tengok-tengok, lalu batinnya sudah nggak mikirin yang lain ketika sholat, maka itu sudah mendapatkan buahnya dari kekhusyuan. Artinya sholat kita sudah dianggap khusyuk. Kalau mau yang lebih tinggi lagi, ya seperti yang pernah dirasakan oleh para sahabat. Rasulullah itu kalau mau istirahat, itu istirahatnya sholat. Jadi ketika Rasulullah stres misalkan, stres dengan ngurusi umat misalkan, maka kemudian suka manggil Bilal, rohani Bilal, istirahatkanlah aku Bilal. Maka Bilal kemudian adzan, lalu kemudian atau qomat, lalu kemudian sholat. Di sholatnya Rasulullah itu adalah masa istirahatnya. Jadi bukan tidur istirahat itu, tapi dengan sholat. Karena ketika sholatnya sudah baik, maka ketika dia mendirikan sholat itu dia akan mendapatkan kenikmatannya. Sama ketika Sayyidina Umar ketika kena panah kakinya, jadi badannya itu kena panah, badan atau betis saya agak lupa di perang Uhud itu kena panah gitu ya. Nah, tradisi panah itu kan kayak gitu ya, matanya kan begitu, jadi kalau udah masuk ditarik itu masya Allah sakitnya luar biasa, karena kalau ditarik itu mesti dagingnya ikut sakit dan model panah kan begitu rata-rata, masuk jelek gitu ya, kalau ditarik ya masya Allah. Tapi apa yang dikatakan, ntar aku sholat dulu. Nah, maka ketika sudah sholat Sayyidina Umar mau diapain nggak terasa ya, jadi karena sholat itu ya tahu-tahu berdarah itu aja. Tarik ketika sholat sudah mendapatkan kenikmatannya, ditarik sama sahabat anak panah yang sebegitu sakitnya itu nggak terasa sakit. Maka ketika Sayyidina Umar itu kan juga meninggalnya kan dibunuh ketika sholat. Itu kan ketika ditusuk ya nggak terasa. Ketika sholat, pimpin sholat sampai selesai ya tahu-tahu ya darah sudah ya, pendarahan ketika ditusuk ya kemudian pendarahan, lalu kemudian ya itu sudah lemes kan gitu. Lalu meninggal berapa hari setelah peristiwa penusukan itu oleh siapa? Abu Lulu. Jadi ketika sholat itu orang yang sholatnya sempurna sudah bagus begitu, saking nikmatnya berkomunikasi dengan Allah, maka apapun upaya menyakiti secara fisik itu sudah tidak dirasakan lagi. Nah, kalau kita kayaknya masih jauh, kita nyamuk aja masih plak, ya, masih terganggu gitu. Nah, beliau para sahabat Rasulullah sholat menjadi instrumen untuk istirahat. Nah, kita kalau malam sholat tahajud malah subuhnya kesiangan, kan malah padahal sholat itu adalah instrumen tadi istirahat. Ingat ya, Rasulullah begitu selalu bilang, istirahatkan aku ya Bilal, istirahatkan aku. Rahini ya Bilal, istirahatkan aku ya Bilal. Maka Bilal tahu maksudnya adalah azan, lalu kemudian mendirikan sholat.
Wa mahma khash'al batin khash'al zahir. Manakala batin itu bisa khusyuk, maka zahirnya bisa khusyuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa qad ra'a rajulan musalliyan ya'buthu bilihyatihi. Rasulullah pernah melihat atau kadang melihat seseorang ketika sholat itu memainkan apa namanya jenggot. Gitu ya. Ada orang yang ada aja ya, ada yang melaporkan atau melihat orang sholat memainkan jenggotnya. Amma hadza law khasha'a qalbahu law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarikuhu. Sekiranya hatinya itu khusyuk, maka seharusnya anggota badan itu juga khusyuk. Fa innar ra'yata yahkumur ra'i, karena rakyat itu berhukum pada pemimpinnya. Jadi orang ketika sholat mainan jenggot, itu sebenarnya saja ketika kita doa, kita minta pada Allah, kita juga nggak serius, sama aja, amin amin sampai itu sama juga itu, amin amin sampai itu sama aja dengan kehusuan hati tidak menyertai ketika membaca doa. Kita berdoa itu kan minta pada Allah, maka seharusnya adalah juga disertai dengan kehusuan hati. Nah, orang yang sholat sambil mainkan jenggot itu termasuk yang dicela karena dianggap tidak khusyuk. Padahal kalau khusyuknya hati itu adalah harus disertai dengan kekhusyukan anggota badan. Karena rakyah yahkumur ra'i. Karena anggota badan kan dianggap rakyat, sementara hati itu adalah pemimpin. Maka kekhusyukan pemimpin maka akan berpengaruh pada kekhusyukan rakyatnya. Kekhusyukan hati maka akan berpengaruh kepada kekhusyukan anggota badannya. Walidh hadza warada fi du'a Allahumma aslih ra'i war ra'yah wa huwal qalbu wal jad. Jika ada doa Allahumma aslih ra'i war ra'yah, ya Allah perbaikilah pemimpin saya, pemimpinnya war ra'yah dan rakyat. Itu kalau doa politik ya kita mendoakan pemimpin dan rakyatnya. Tapi dalam konteks salat Allahumma aslihir ra'i war ra'yah itu adalah ya Allah perbaikilah salat kita ya, baik gerakan hati ya dan juga anggota badannya. Allahumma aslihir ra'i war ra'yah. Ya Allah perbaikilah pemimpin badan kita war ra'yah dan anggota badan kita. Itu terjemahan maksud dari doa ini ketika kita mau membacakan berdoa agar kita bisa khusyuk baik secara zahir dan batin. Nah, ini masalah berdiri. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa masjid yang karena mungkin dia ingin memperpanjang berdirinya, lalu kemudian imam ketika sholat jamaah itu di pengimaman atau di mihrab itu disediakan Quran ya, jadi ada. Mungkin karena imamnya punya suara bagus tapi nggak hafal Al-Quran. Maka sering kalau misalkan kita lihat di Masjid Pondok Indah itu ada di depan pengimaman itu ada semacam meja berdiri gitu, besi gitu, lalu dikasih Quran yang besar. Mungkin dia akan membaca Quran ketika imamin dari awal sampai dari sudut atas sampai sudut bawah, mungkin kan begitu ya, biar agak panjang berdirinya sholat. Nah, bagaimana ketika kita melakukan seperti itu? Atau ketika kita misalkan mau sholat qiyamul lail kan gitu, kita nggak hafal surat panjang tapi bacaan kita sudah bagus, bisa begitu. Jadi targetkan ketika rakaat pertama membaca pojok atas sampai pojok bawah, kan gitu ya. Nah, kan lumayan kalau satu halaman itu kita bisa
lama berdiri. Dari sudut ke sudut itu kita baca. Nah, itu sekarang ada tren begitu. Itu lebih baik daripada misalnya ketika kita sholat ada langsung baca. Karena kalau ini akan mendorong apa tadi? Mendorong banyak gerakan. Ya. Ini buka HP. Kan ada juga orang sholat lalu baca HP. Ada juga ya. Yang menjadi makruh adalah dia bisa lama berdiri tapi orang menggerakkan ini lalu kemudian megang HP itu menjadi banyak gerakan. Maka kalau nanti terindikasi gerakan besar, maka bisa batal sholatnya menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau gerakan kecil, ya nggak masalah. Tapi kan nyari HP itu kemudian ngepasin buka itu kan gerakan besar. Nah itu kalau menurut Imam Syafi'i masuk makruh dan bahkan bisa membatalkan sholat. Maka kalau mau kira-kira target sholat tahajud dapat 1 juz misalkan, nah, bisa begitu. Buka yang besar, rakaat pertama buka sebelah kanan, rakaat kedua, nah, nanti setelah selesai buka lagi. Nah, itu untuk apa? Untuk tadi mencari afdholiyatnya berdiri. Orang ketika membaca Al-Quran, ketika berdiri itu pahalanya itu 100 kali lipat, ya, mi'ah hasanah, 100 kebaikan. Nah, ketika sujud, misalkan ya, ketika sujud baca Quran, ketika duduk itu 75 hasanah. Ketika sujud 50, tapi ketika di luar sholat itu 10. Di luar sholat 10. Nah, jadi ada yang itu dijadikan wasilah untuk mendapatkan afdholiyat pahala baca Quran. Ini bisa begitu. Tapi juga kita harus hati-hati kalau misalkan lagi-lagi ketika sholat jamaah tetap ketika membaca surat secukupnya, jangan panjang-panjang. Jangan sampai misalkan mentang-mentang boleh baca Al-Quran maka kemudian bacanya surah Yasin misalkan atau surah Al-Baqarah, itu malah kemudian kita bisa dimurkai oleh Rasulullah. Rasulullah tidak rela kita sholat berlama-lama ketika berjamaah dibagi imam itu. Maka Rasul mengatakan fatan itu kamu ingin menjadi ahli fitnah, kan jelek sekali. Orang sholat panjang-panjang berjamaah sampai nanti makmumnya itu gelisah, maka Rasul mengatakan afatan. Kalian ini akan menjadi tukang fitnah. Seharusnya beragama itu, sholat itu menjadi yang menyenangkan, menjadi tempat gerundelan. Nah, itu kan menjadi itu yang disebut Rasul fatan, menjadi tukang fitnah. Nah, itu berdiri ketentuan dan juga rahasia ketika sholat. Kenapa ada berdiri, bahkan afdholnya atau termasuk syarat wajib sholat itu adalah berdiri. Oke, sampai di sini bab tentang berdiri. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kalau sholat harus fokus. Ketika mengucapkan Allahu Akbar atau takbir, kita harus ini itu menghadap Allah. Setelah itu kadang-kadang di pertengahan kita sholat kadang-kadang kira-kira kemana aja tuh gitu. Saya pengen bertanya bagaimana sih caranya biar ibadah kita itu khusyuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi khusyuknya sholat itu, ini sebenarnya bahasannya. Kalau yang kemarin cara khusyuk yang benar itu bukan dengan misalkan kita memaksakan mata kita terpejam lalu fokus kepada Allah. Tapi yang ditunjukkan dalam kitab ini adalah wasilah atau cara khusyuk yang elegan adalah pertama adalah memahami maksud makna dari bacaan atau ayat-ayat yang kita baca.
maka kita didorong untuk memahami makna dari misalkan setelah takbir. Itu apa sih makna Allah Akbar? Itu adalah sifatnya takzim atau mengagungkan Allah. Lalu kemudian baca doa iftitah, lalu membaca suratul Fatihah. Itu kita pahami makna dari ayat-ayat yang kita baca. Ini kalau di panduan ini, di kitab ini. Jadi kekhusyuan itu bukan dengan tadi merem-merem, pokoknya fokus bayangin Allah, bukan begitu. Tapi setiap bacaan tadi, yang kita baca dipahami maknanya, lalu tumbuh dalam hati itu bahwasanya sholat itu tadi sebagai media untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, menghinakan kita, kan itu ya, termasuk sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah pada kita semua. Nah gitu. Itu khusyuknya itu. Maksud khusyuk di dalam sholat. Nah, bagaimana kita sebagai orang awam yang tidak bisa khusyuk atau untuk merasa kesulitan untuk memahami makna-makna bacaan yang ada di dalam sholat. Nah, maka tawaran atau penjelasan Imam Al-Ghazali terkait dengan sholat khusyuk bagi orang awam ini menjadi penting. Nah, cukuplah bagi orang awam khusyuk memahami makna bacaan sholat itu ketika takbir. Sudah dianggap cukup. Nah, itu menarik kan? Imam Al-Ghazali itu menarik begitu. Karena khusyuk dalam sholat itu berat, maka cukuplah ketika Allahu Akbar itu cukup, sudah dirasa cukup merasakan atau membayangkan atau memikirkan keagungan Allah ketika Allahu Akbar. Cukup kita merasa mengagungkan Allah, merendahkan kita ketika takbir. Cukup di situ. Karena memang kan kita begitu, urusan kita banyak. Anggap begitu kan, urusan keduniaan kita juga banyak. Maka senang saya membaca kitabnya Al-Ghazali itu, senang. Alhamdulillah saya yang belum bisa khusyuk masih bisa ditolerir, khusyuknya cukup di Allahu Akbar. Nah, kita bersyukur begitu. Enggak harus kan, kalau orang ini kan pokoknya harus khusyuk. Itu repot. Kita itu sholat aja masih belajar terus kan ya. Kita melaksanakan sholat kan menunaikan kewajiban sholat ya masih gitu, merasa kewajiban belum kebutuhan. Nah, kita berharap dengan kita mampu berdiri ketika sholat, juga hati kita istiqomah, hati kita konsisten dalam menghadap Allah dimanapun. Maka kalau sudah kita terbiasa menghadirkan Allah di dalam hati, maka insya Allah Allah itu akan bisa dibawa kemana-mana. Nah, maksudnya Allah dibawa kemana-mana itu maksudnya dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita Allah itu ada. Maka kalau Allah itu dianggap ada, maka kita tidak akan pernah berbuat dosa dan dusta. Karena Allah dihadirkan tidak hanya di dalam sholat. Ini seringnya kita itu ketika Allah dianggap hadir ketika sholat, keluar sholat dianggap Allah tidak ada, kan begitu seringnya. Nah, ini maksudnya khusyuknya kita dalam sholat juga harus dibawa khusyuknya kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan jadi ini di bab kemarin kita sudah menafsirkan, menjelaskan makna doa iftitah. Mulai kabiro itu artinya apa? Kabiro alhamdulillah kabiro. Kan gitu ya, sampai kemudian baca Fatihah. Nah, kita sudah masuk Fatihah, sudah selesai. Nah, nanti ini bab tentang ruku dan sujud. Ya, saya bacakan dulu takbir tentang ruku dan sujud biar agak cepat ya. Wa amar ruku wa sujud. Adapun ruku dan sujud fayambagi an tujaddida indahuma dzikra kibriyaillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi
Fayam bagi, jadi orang ketika sudah rukuk dan sujud lalu di dalamnya membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu disebut antujaddida indahuma dzikra kibriyaillahi subhanahu. Jadi setelah Allahu Akbar itu kan kita mengagungkan Allah. Jadi sholat itu mengagungkan Allah, meninggikan Allah dan merendahkan kita. Maka ketika ruku ataupun sujud itulah tujaddida, memperbaharui, menegaskan kembali tentang kemuliaan, ketinggian dan keagungan Allah. Maka subhana rabbiyal azimi, subhana maha suci, rabbiya Tuhanku, al azimi yang maha agung, wa bihamdihi dan dengannya atau kepadanya lah pujian itu layak diberikan. Nah, itu subhana rabbiyal azim. Jadi maha suci Tuhanku al-azimi yang maha agung, wa bihamdi dan dengannya kita layak memuji kepada Allah. Jadi itu maksud bacaan tasbih ketika ruku. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, lebih lagi. Jadi ketika subhana rabbiyal a'la, a'la itu lebih menekankan, jadi lebih tinggi lagi gitu. Kalau azim itu bayangannya agung, kalau a'la lebih lagi gitu. Kita pas sujud maha suci Tuhanku yang maha sangat udah maha ya. Kita pakai kata sangat terlalu masih kalah dengan maha. Kalau maha kan sudah paling tinggi, maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, subhana maha suci, rabbiya Tuhanku al a'la yang maha agung sekali. Jadi ketika kita sujud kita merendahkan diri ya. Orang kok sujud di mana-mana orang sujud itu adalah menghinakan diri, merendahkan diri. Tapi ketika sujud sunnahnya kita membaca tadi tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makin ditinggikan, kita makin direndahkan, Allah makin ditinggikan. Itu hakikat rukuk dan sujud. Pokoknya menyadari kalau kita adalah makhluk yang hina, kita makhluk yang rendah di hadapan Allah. Makin menyadari itu, kita merasa tidak punya apa-apa, kita merasa tidak punya kuasa apa-apa. Itu maksudnya dari tadi ya. Wa tarfa'u yadaika mustajiran bi afillahi azza wa jalla min iqabihi. Dan ketika mengangkat kedua tanganmu mustajiran, minta dihapuskan, minta dipindahkan dari siksa Allah, minta dihindarkan tadi. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, itu maksudnya ini kepasrahan yang kemudian di balik kepasrahan itu kita minta pada Allah. Nah, maknanya adalah kita minta pada Allah untuk dihindarkan dari iqabnya, dari siksanya, tanpa harus meminta ya. Ketika sudah sami Allahu liman hamidah, itu maknanya adalah kita memohon pada Allah agar kita dijauhkan dari siksanya, meskipun kita tidak meminta secara lisan. Tsumma tasta'nifu dzullan atau zallan wa tawadzu'an bi ruku'ika. Lalu kemudian pokoknya ketika takbir itu merasa begitu ya, mohon Allah, mohon dihindarkan dari siksa Allah. Lalu kemudian zallan wa tawadzu'an bi ruku'ika. Lalu kemudian ketika rukuk kita merasa rendah, merasa turun derajat dan tawadzu. Wa tajtahidu fi tarkiki qalbika wa tajdidi khusyu'ika wa tastashiru dzalika izza maulaka wa tidha'aka. Jadi ketika ruku yang terbayang adalah dalam batin kecil kita itu adalah memperbaharui kekhusyuan kita, lalu kemudian dari situ tumbuh tadi, menumbuhkan meninggikan atau mengakui atau menegaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
wa ului rabbika, dan ketinggian Tuhanmu. Wa tasta'inu ala takrir dzalika fi qalbika bilisanika fatasbihu rabbaka wa tashhadu lahu bil azmati wa annahu a'dzamu min kulli syai'in 'adzim. Nah, jadi lalu kemudian setelah itu kita merasakan bahwa Allah adalah a'dzamu min kulli syai'in 'adzim. Jadi seagung-agungnya zat dari dibanding yang lainnya. Allah adalah maha agung, maha mulia, maha tinggi, maha perkasa dan sebagainya. Wa tukarriru dzalika ala qalbika li tu'akkidahu bitikrar, dan itu diulang-ulang. Makanya kemudian membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu dibaca berulang-ulang. Itu maksudnya adalah kita menempelkan dalam memori kita, menempelkan dalam ingatan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak makin baik. Maka tidak dibatasi ketika ruku selalu, misalkan yang diajarkan kita selalu 3 kali. Kalau misalkan suatu saat kok rukuknya lama, boleh berkali-kali, 5 kali, 7 kali. Kok belum berdiri, baca lagi 9 kali. Kok belum berdiri, baca lagi 11 kali. Boleh, nggak usah menunggu. Misalkan kita biasa baca 3 kali, habis 3 kali diem aja. Nah, itu nganggur kan. Maka selama misalkan kita apalagi sholat jamaah kok imamnya rukuknya lama, ya kita bisa baca 5 kali. Nah, memang diutamakan membaca secara ganjil ya. 3 kali, kalau ini berarti menjadi 5 kali, 7 kali, 9 kali dan seterusnya. Ukuran 3 kali adalah ukuran standar lamanya orang awam. Maksudnya gitu, jadi kalau misalkan makmum atau kita berimam pada seorang, rukuknya lama banget, mungkin kalau membaca tasbihnya itu 33 misalnya, itu sudah dianggap berlebih-lebihan ketika sholat jamaah. Tapi ketika sholat sendirian nggak masalah. Tapi kalau ketika sholat berjamaah, standarnya adalah 3. Kenapa? Tadi kalau kata Rasul kan selalu diingatkan, di belakangmu itu orang banyak yang punya urusan. Ada urusan mungkin harus jemput anaknya, harus bekerja, harus macam-macam. Maka jangan berlama-lama di situ kan gitu. Jadi 3 itu adalah standar orang awam. Nah, kalau kita mau nambah-nambah dikit nggak apa-apa lah menjadi 5. Tapi jangan sampai berlama-lama gitu ya. Jadi begitu. Apalagi kalau sampai sholat udah gelisah melihat jam. Sampai sholat lihat jam, waduh telat. Kalau udah kayak gitu mending mufarokoh. Meskipun ya mending mufarokoh. Karena kasusnya sahabat tadi ketika Sa'ad bin Waqqas melakukan takrarus sholat. Jadi Sa'ad bin Waqqas itu senang sholat dengan Rasulullah kan gitu ya. Tapi dia harus mengimami jamaahnya di tempat lain kan gitu ya. Itu yang kemudian boleh kita itu dianggap kebolehan kita mengulang sholat. Kita misalkan di sini sholat lalu pulang karena istri pengen jamaah, kita sholat lagi, nggak masalah. Pengen jamaah udah bareng sholat, itu namanya mengulang sholat. Jadi kita sholat di sini, misalkan ngejar sholat jamaah di masjid, sholat maghrib misalnya. Habis sholat maghrib lalu bergegas pulang. Kenapa? Karena pengen ngimamin istri sholat biar sama-sama dapat pahala 27 derajat. Nggak masalah, boleh begitu. Nah, boleh. Nah itu cerita Sa'ad bin Waqqas begitu. Sa'ad atau Amr bin As ya, pokoknya sahabat lah pokoknya. Nanti namanya kita cari. Bergegas setelah itu kan sholat, lalu kemudian mengimami dianggap di tempatnya. Nah itu jamannya begitu.
ternyata dia membaca surah Al-Baqarah, lalu kemudian tadi dia karena makmumnya nggak rela imamnya baca surat panjang-panjang, dia mufarokoh, kan gitu ya, mufarokoh, misah sahabat yang lain itu, atau lalu dia ngadu sama Rasul, kan gitu. Jadi kita intinya boleh mufarokoh kalau ngelihat kita anggapnya tidak rela dengan tidak ridho dengan imam karena kepanjangan membaca bacaan surah, mufarokoh daripada sholat ngelihat jam lagi, waduh, mending mufarokoh, kita mempercepat. Bahkan ketika sholat Jumat juga begitu, sholat Jumat udah hujan, mau hujan, imamnya baca Qur'annya panjang, itu boleh mufarokoh setelah 1 rakaat. Misalkan nih, jadi orang kalau tahu fikihnya misalnya gini, ini suatu saat jamaah itu panjang ya, sampai keluar halaman. Misalkan kondisi hujan, kondisi langit mendung. Lalu ketika imam ya, Allah Akbar, bacanya panjang banget kan itu ya. Ya kita tunggu sampai 1 rakaat selesai. Nah, ternyata ketika rakaat kedua sudah mulai gerimis, itu makmum boleh mufarokoh. Rakaat kedua imam tinggalin, boleh mufarokoh. Daripada nanti berlama-lama terus kebius basah masuk angin, nah gitu. Boleh mufarokoh. Atau ingat, sama si punya jemuran gitu. Itu boleh. Secara fikih boleh ya, boleh mufarokoh. Memisahkan dari jamaah. Nah, daripada kita tidak ridho dengan imam. Jadi ada di fikih diatur juga yang kayak gitu. Tsumma tartafi'u min ruku'ika mu'akkidan lirraja' fi nafsika biqaulika sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri dari ruku' dan membaca sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar, sapa Allah, Allah mendengar, liman hamidahu mendengar bagi orang yang memujinya. Tumbuhkan dalam keyakinan kita, tegaskan dalam diri kita bahwasanya ketika kita membaca tasbih, ketika kita memuji Allah, Allah itu mendengar. Jadi yang kemudian dimaksud menghadirkan Allah itu kita tumbuhkan dalam memori kita, dalam imajinasi kita, dalam hati kita, Allah mendengarkan apa yang kita lakukan, termasuk ketika kita memujinya. Nah, ingat, pujian atau pujian kita kepada Allah pada hakikatnya adalah doa, dan itu adalah doa yang terbaik daripada misalkan ketika kita meminta sesuatu, kira-kira begitu ya. Jadi kita memuji Allah itu adalah doa yang terbaik daripada kita meminta. Maka para sufi itu sering bilang begini, dia tidak pernah minta sesuatu, tapi yang dia lakukan adalah memuji, selalu memuji. Kenapa meminta? Kenapa tidak pernah meminta? Karena apa yang diberikan Allah pada kita itu sudah lebih banyak lebih besar dari yang kita harapkan. Kita diberi sehat, itu udah luar biasa. Kita diberi sehat, itu udah luar biasa. Mahal, lebih mahal daripada yang lainnya, ya kan? Kita diberi oksigen yang bebas, nggak usah beli. Coba masuk rumah sakit, per jamnya itu dihitung, kan gitu, dan seterusnya. Maka seorang sufi dengan dirinya sehat, walaupun nggak punya apa-apa, dengan baju compang-camping, tapi dia tetap bersyukur karena betapa besarnya rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Dan saya kira ini harus kita tumbuhkan, sehingga kalau kita sudah seperti ini, itu sifat qanaahnya akan tumbuh dengan baik. Ya orang yang benar agamanya itu ya sholat juga, sakit juga bersyukur, ya. Sakit bersyukur, apalagi sehat. Mau sakit aja bersyukur. Kan misalkan ketika sakit, dia kan maksudnya, ya Allah, alhamdulillah. Kan itu alhamdulillah diberi sakit. Karena dengan sakit itu aku menjadi lebih ingat kepada Engkau, menjadi lebih bisa banyak berzikir kepada Engkau. Kan gitu, selalu bersyukur. Ya, jadi sami Allah liman hamidah.
ai ajaba liman syakar. Ai artinya menjawab, Allah menjawab kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Tsumma tardufu dzalika bisyukril mutaghadzil mazid fataqulu rabbana lakal hamd. Lalu kemudian menegaskan ketegasan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan rabbana lakal hamd. Rabbana Tuhan kami, laka hanya engkaulah yang berhak alhamdu pujian itu. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Nah, dalam fikihnya biasanya imam membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, lalu makmum menjawab Rabbana lakal hamd. Ya, jadi kalau imam ketika berdiri dari ruku, imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum jawabnya Rabbana lakal hamdu. Kalau pendek ya Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau panjang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Makin panjang makin baik. Kalau Rabbana walakal hamdu itu versi pendeknya. Tuhan ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah pujian itu kami sampaikan. Tapi kalau misalkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu menegaskan ya Allah Tuhan kami, bagimulah pujian mil'us samawati wa mil'ul ardi, bagimulah pujian dari seluruh isi makhluk di langit, wa mil'ul ardi, dan seluruh penghuni bumi. Karena kenapa dengan bahasa begitu? Tidak misalkan menyebut kepadamulah memuji kambing, sapi, kepanjangan nanti, pohon dan lain sebagainya. Tapi kalau mil'us samawati, bahkan benda-benda mati ini dianggap hidup karena mereka menyampaikan pujiannya kepada Allah. Benda-benda mati yang kita anggap mati itu adalah hidup, apalagi pepohonan ataupun hewan. Maka kan kalau kita nggak ada niatan, nggak ada niat yang lebih afdal, kan mencabut rumput saja kan. Kalau para sufi kan dianggap makruh kalau kita mainin mencabut rumput. Karena apa? Karena dia sedang bertasbih. Tapi itu kan level sufi. Kalau karena dia tahu mereka adalah sedang bertasbih. Wa najmu wasyajaru yasjudan. Kalau hanya main-main, jangan nyabut rumput. Tapi kalau ada niat, misalkan ada keperluan yang lebih penting, silahkan, kan begitu. Karena semua bertasbih. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan seluruh di lain itu semua memuji Allah. Jadi menegaskan bahwasanya Allah yang berhak dipuji. Saya percepat dulu. Nah, wa qul subhana rabbiyal a'la, dan katakanlah hamba subhana rabbiyal a'la ketika sujud ya. Wa akkatu bi tikrar fa innal qiraatul wahidah dhaifatul athar. Jadi ditekankan untuk diulang-ulang. Kenapa? Kalau orang mengulang hanya sekali itu melemahkan asar itu jejak. Maksudnya di dalam hati kita, baca sekali itu makin menekankan kerendahan kita, meninggikan Allah. Baca sekali lagi makin merendahkan kita, lalu kemudian makin meninggikan Allah. Jadi selalu ditekankan untuk tikrar. Fa idza raqqa qalbuka wa dhahara dzalika fal tasaddaq raja'aka fi rahmatillah fa inna rahmatahu tasara ila dhifi wa dhilli la ila takabbur wal batr. Jadi rahmat Allah, karena orang
ketika kemudian dia mengulang-ulang tasbihnya kepada Allah, maka kemudian akan menumbuhkan, mengokohkan harapan kita kepada Allah, terutama mengharap rahmat Allah. Ini mengharap rahmat Allah ini penting, karena rahmat Allah itu luas. Kita harus selalu mengharap rahmat Allah. Ini ada cerita. Ini cerita ini penting itu untuk menjelaskan bagaimana rahmat Allah itu luas. Ada satu cerita, orang itu sudah ditetapkan masuk neraka. Ada 2 orang yang sudah ditetapkan masuk neraka. Suatu ketika dipanggil 2 orang itu di hadapan Allah. Lalu ditanya, kamu kenapa tidak pernah taat kepadaku? Yang satu, pokoknya dia sedih ketika dipanggil Allah, sedih. Karena apa? Mesti akan disidang, dihisab, ditanya kenapa dia berbuat jahat terus sepanjang hayat. Sampai kemudian, ya dia tidak bisa mengelak karena sepanjang hayat itu berbuat maksiat. Maka kemudian Allah menegaskan, kalau gitu kamu memang layak hidup di neraka. Dan sana kembali ke neraka. Ketika diperintah sana kembali ke neraka, dia langsung lari. Lah Allah heran gitu. Kenapa kamu buru-buru katanya? Kenapa kamu buru-buru ke neraka? Maka si hamba itu bilang, ya Allah, saya itu sepanjang hidupku tidak pernah taat kepada Engkau. Maka kesempatan hari inilah aku mentaati perintah Engkau. Maka ketika Engkau merintahkan aku masuk neraka, aku buru-buru masuk ke neraka. Jadi bilangnya buru-buru masuk ke neraka karena menjalankan taat kepada Allah. Karena Allah kemudian tertawa. Kalau gitu, kebaikan kamu karena kamu keinginan taat kepada aku, kamu saya panggil ke sini, kamu masuk surga. Jadi gara-gara taat ingin masuk neraka, maka dapat rahmat Allah. Akhirnya gitu, dapat rahmat Allah, maka dimasukkan ke surga. Kita berharapkan begitu, dapat rahmat Allah kan, karena warahmati was, rahmat Allah itu sangat mulia, sangat luas. Orang yang taat masuk neraka aja dapat rahmat Allah. Nah, kasus yang kedua begitu juga, ditanya oleh Allah, disidang oleh Allah, yang kemudian sama kasusnya, kamu memang layak masuk neraka. Maka diberitakan masuk neraka. Dia ketika masuk neraka itu sambil tengok-tengok, enggan gitu maksudnya. Enggan tengok-tengok lagi, siapa tahu dipanggil lagi, enggak jadi masuk neraka kan gitu. Bolak-balik, malas-malasan. Lalu ditanya oleh Allah, hei, kamu kenapa gak buru-buru ke neraka kayak yang satunya? Dia bilang, saya itu ketika dipanggil oleh Engkau ya Allah, itu sudah punya harapan. Karena rahmatmu itu luas, maka pastinya aku sudah akan dihentikan disiksa di neraka. Maka siapa tahu aku melambat itu nanti akan aku dipanggil karena rahmatmu turun kepada aku. Oh begitu. Jadi akhirnya kemudian dia juga dapat bonus, dapat rahmat Allah, nggak jadi kembali ke neraka. Lagi-lagi itu mengenai rahmat Allah. Jadi orang husnudzon terhadap Allah itu juga bisa berimplikasi kita mendapatkan rahmat Allah. Maka pentingnya kita dalam ibadah, dalam segala hal selalu berhusnudzon. Karena itu apa? Itu bisa menegaskan rahmat Allah akan turun kepada kita. Karena kalau misalkan Allah tidak memberikan rahmat kepada kita nanti, misalkan kita dapat jatah masuk surga, ya kita dapat masuk surga sesuai dengan sebanyak amal perbuatan kita. Misalkan kita berbuat baik hanya 5 tahun, ya akan diberi surga hanya 5 tahun. Kan ditanya, kenapa kok saya cuma 5 tahun? Kan Allah akan menjawab, kamu berbuat baik kamu cuma 5 tahun, masa meminta selama-lamanya? Kan gitu. Karena yang membuat seorang hamba bisa tinggal di surga selama-lamanya itu adalah rahmat Allah. Maka ketika orang sujud tadi ya, lalu kemudian wa akatahu bitikrar, itu adalah fal tasaddaq raja'aka fi rahmatillah, menegaskan harapan kita terhadap atau untuk mendapatkan rahmat Allah.
Kita merendahkan, mengagungkan Allah itu adalah mengharapkan rahmat Allah. Farfa ra'saka mukabbiran wasailan hajatika wa qailan rabbighfir warham thumma aqada litawadhu bitakrar fa'ud ila sujud tsaniyan kadzalik. Ketika sujud yang kedua pun begitu. Bayangannya pokoknya itu kan ditegaskan, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu sebuah penegasan. Ya Allah ampuni, pokoknya kami ini makhluk yang rendah, hina dina. Kan gitu ya, hina dina, ampunilah, pokoknya makin gitu. Maka ketika sujud adalah kita menegaskan kerendahan kita, lalu kita berharap mendapatkan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Jadi itu doa, nggak baca pun nggak masalah. Jadi kalau dalam fikih bacaan mulai dari yang bacanya mulai dari surah pendek setelah Fatihah, tasbih ketika ruku, iktidal lalu bacaan sujud, doa di antara dua sujud itu sunnah. Jadi kalau ditinggalkan tidak masalah. Maka kita suatu saat pengen sholat dengan kecepatan tinggi, wah kan gitu. Itu semua tidak dibaca nggak masalah. Yang penting Fatihahnya jangan kelewatan. Kan gitu ya. Mau gini ya. Yang penting iktidal Tomakninah juga jangan ketinggalan. Yang penting itu ketika mau sholat dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau baca, syukur-syukur bisa baca. Itu kan bacaan di dalam sholat itu niatnya adalah menjazamkan niat, biar seluruh gerakan itu kita maknai, kita rasakan sebagai sholat. Jadi kalau misalkan hanya kelewatan satu kata ya nggak masalah. Namanya juga doa. Doa jangan sampai kemudian karena gara-gara lupa satu kata lalu mikir apa ya itu malah batal apa ya itu malah batal. Mikirin yang sunnah, yang wajib jadi gugur. Tapi kalau bisa baca dan khusyuk itu kan luar biasa ya. Rabbighfir warhamni, ya Rabbighfir kan ya Allah ampunilah ya aku, warhamni dan kasihanilah aku, berilah rahmatmu kepadaku. Wajburni dan tambahlah kekuranganku. Jadi wajburni itu artinya adalah dan tambahlah kekuranganku. Warfa'ni dan naikkanlah derajatku. Warzuqni dan berikanlah rizki kepadaku. Wahdini dan berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini dan sehatkanlah diriku. Wa'fu'ani dan ampunilah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Wa'fu'ani. Itu komponen doa yang secara jelas apa yang kita minta. Sehat, ampunan, semuanya itu. Maka ada orang yang berkeyakinan nggak usah panjang-panjang wirid. Kenapa? Panjang-panjang doa. Kenapa? Karena di dalam sholat sudah ada doa. Jadi kalau misalkan ada yang nggak wirid, ya jangan dicela. Karena sudah berkeyakinan, di dalam sholat itu sudah banyak yang dipinta. Nah, tapi kalau setelah sholat wirid, ya nggak masalah juga. Karena kita ingin menegaskan kan gitu. Ada etika biar tidak seperti monyet. Kan ada orang bilang as-sholatu dunal wirdi kal kirdi kan. Orang yang setelah sholat tanpa wirid itu seperti monyet kan gitu. As-sholat dunal wirdi kal kirdi ya. Orang tanpa wirid seperti monyet. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dicela yang itu kan cuma kelompok ingin menegaskan wirid itu juga ada keutamaan dilakukan setelah sholat. Gitu ya. Oke, yang lain cukup? Cukup. Pas, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana ya Maulana ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwal akhirin.
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من ساداتنا سبي رسول الله أجمعين آمين يا رب الحمد لله رب العالمين حمدا يافيك مزيدا يا رب على الرحمة كما ينبغي لجلالك وجه الكريم والسلطان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا ولمشايخنا ولمعلمين